Shalom. Shalom. Baik, kita bersyukur hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, setiap hari, setiap saat kita mau belajar, saudaraku, tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin memahami, semakin mengerti, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena status orang Kristen sebagai umat Tuhan itu bukan status yang main-main, saudara. Itu status yang luar biasa. Kalau saudara semakin memahami kebesaran Allah, kedahsyatan Allah, keagungan Allah, lalu dia sampai turun gitu ya, menciptakan manusia, lalu jatuh dalam dosa, sampai turun menyelamatkannya. Ya, Allah yang agung mulia sampai turun hanya untuk manusia yang debu di dalam debu. Seperti yang saya pernah jelaskan sepintas, yang mana dahsyatnya jagat raya ini. Ya, sudah tahu, selama yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan, jagat raya ini ditempuh dengan 93 miliar tahun kecepatan cahaya. Itu baru yang ditemukan, dan sebenarnya nggak bisa jagat raya terbatas sebenarnya. Itu baru yang ditemukan. 93 miliar tahun kecepatan cahaya. Coba bayangin, saudara, yang sudah ditemukan. Sementara kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Karena itu kalkulator saudara meledak. Ya. Jadi luar biasa. Jadi manusia ini ada di satu titik, satu jagat raya, salah satu planet debu. Bumi ini saja sebenarnya sudah seperti debu, dia jagat raya, apalagi manusianya. Dan manusia ini Allah datang menebusnya. Coba. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita tahu betapa dahsyatnya Allah kita, dan dia menebus manusia seperti kita ini, itu luar biasa. Kalau orang semakin mengerti, semakin memahami ini, hidup hari-hari ini punya persoalan, punya masalah, sementara ini kita tidak akan anggap sebagai masalah besar. Tidak, saudara. Disakiti, dikecewakan, punya kesalahan, perbaiki lagi. Disakiti, dikecewakan, dilukai, masih ada kesempatan untuk perbaiki diri. Itu semua nggak masalah besar kalau kita mengerti betapa dahsyatnya, agungnya, dan betapa luar biasanya kita dipandang oleh Allah. Ya, maka kita tidak boleh memiliki pemahaman yang sempit. Kita harus memiliki pemahaman yang benar mengenai kehidupan kita, mengenai Allah yang menebus kita. Ya, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi inilah sebenarnya menjadi surganya. Makanya dikatakan termasuk penciptaan bumi ini, jagat raya sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Kalau dalam bahasa asli terjemahannya itu the best of the best, best of the best, yang terbaik. Terbaik, sungguh amat baik. Jadi nggak ada lagi ciptaan sebaik ini sebenarnya. Makanya nanti penciptaan kembali yang Tuhan maksud surga nanti itu adalah ciptaan dengan pola yang sama tetapi tanpa dosa. Ya, dulu juga saya memahami surga itu alam roh, saudara. Waktu saya dulu belum belajar dengan baik. Tetapi kalau kita baca Alkitab dengan benar, dengan baik, surga itu alam fisik, bukan alam roh. Henok diangkat dengan fisik, bukan? Fisik. Bukan rohnya kan? Elia fisik, bukan? Fisik. Tuhan Yesus naik ke surga fisik, bukan? Fisik.
nanti buah pohon anggur ini tidak aku makan lagi sampai aku memakannya kembali bersama kamu dalam kerajaan. Itu buah benaran yang dimaksud. Makan dan minum dalam kerajaan Allah itu makan dan minum benaran. Ya, makanya orang sebelum nanti ke surga, orang percaya sebelum ke surga, rohnya diapain dulu? Dibangkitkan kan? Setelah dibangkitkan diberi tubuh kemuliaan, baru diangkat ke surga. Jadi bukan rohnya yang diangkat ke surga. Rohnya dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, lalu dibawa ke surga. Ya, luar biasa. Untuk apa? Bayangin manusia diciptakan dari awal seperti yang pernah saya katakan, mencari rekan sekerja Allah, mengelola jagat raya. Mengelola jagat raya. Yang jagat raya yang ditemukan hari ini, ada matahari seperti yang kita punya ini, ada 200 sampai 400 miliar. Matahari yang menyinari bumi hari ini, matahari seperti ini ada 200 sampai 400 miliar. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya bicara ini? Supaya saudara nggak anggap masalah besar, persoalan-persoalan di bumi ini. Jangan Bapak Ibu, aduh, ini kesempatan mengubah pikiran kita, mengubah karakter kita. Makanya jangan berpikir begini, kalau saya jadi orang Kristen lalu saya lolos dari masalah, lalu saya nggak punya masalah. Nggak begitu, pola berpikir begitu, pola berpikir yang salah. Justru kamu jadi orang Kristen, kamu dikondisikan ada di satu masalah, satu persoalan pergumulan hidup sebagai pilihan yang dipandang Allah secara khusus dan diproyeksikan secara khusus. Justru kamu diperhadapkan dengan masalah-masalah khusus. Jangan berpikir kekristenan meloloskan saudara dari masalah. Bagaimana lolos? Yesus datang ke dunia berulang kali kan? Murid-muridnya dia minta jadi raja. Tujuannya apa sebenarnya? Memulihkan Israel. Kalau dia jadi raja enak tuh, nggak ada kemiskinan, nggak ada penindasan, benar nggak? Yesus mau nggak? Enggak. Kerajaanku bukan dari sini, kerajaanku dari sana. Aku datang supaya kamu bisa kubawa ke sana. Karena ini akan diakhiri. Setelah dia juga dicobai, supaya apa? Supaya dia gagal, supaya dia nggak melanjutkan tujuannya. Dia ditawarkan kemewahan dunia. Untuk apa? Menggagalkan dia tergantung di salib. Setelah disalib pun dia tawarin turun. Kalau kau Allah turun, bisa nggak dia turun? Bisa, sangat bisa. Kenapa nggak dia lakukan? Itu bukan kehendak Bapaknya. Bukan kehendak Bapaknya. Bisa nggak ditempel yang tenar Romawi hangus jadi debu? Kalau saya tempel yang tiup jadi debu. Bisa. Kenapa nggak dia lakukan? Itu bukan kehendak Bapaknya. Jadi masalah kita pengen ini, pengen itu, pengen begitu, pengen ini. Bukan masalah Allah tidak bisa. Bukan masalah tidak mampu. Tapi itu kehendak Allah, bukan atas hidup kita. Rencana agung Allah ini, ya, harus terus dilatih dalam diri kita hari-hari ini, karena ini nanti akan terus dibawa kepada kehidupan kekal kita. Kehidupan yang menyembah Allah, kenapa harus terus dilatih saudaraku sejak di bumi ini? Karena ini nanti akan terus sampai di kekekalan. Akan terus sampai di kekekalan. Makanya tubuh kita yang hari ini akan binasa dan tidak mendapat tempat dalam kekekalan. Tetapi jiwa kita jangan sampai ada di penghukuman kekal. Baik yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus dibangkitkan, yang tidak juga dibangkitkan. Yang dibangkitkan diberi tubuh kemuliaan, yang tidak juga diberi tubuh fisik juga. Jadi nanti orang di neraka itu yang dibakar, yang di api fisik juga, yang di surga fisik juga.
menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke, berangkat dari Yohanes keempat, ayatnya yang ke 20 sampai dengan seterusnya. Saya bacakan bagi kita semua, perhatikan baik-baik. Sudah tahu Bapak Ibu? Demikian firman Tuhan. Ini percakapan dengan perempuan Samaria, saudara, dengan Yesus. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka kita dalam konteks ayat ini, perempuan Samaria ini mempertanyakan di manakah kami harus menyembah Allah, beribadah. Karena di zaman Yesus ada dua tempat beribadah, saudara. Di zaman Yesus ada dua tempat beribadah. Yang pertama itu di Yerusalem. Yang kedua adalah Gunung Gerizim. Ini untuk orang Israel asli. Ini untuk non-Israel atau orang Israel pada sebut pada saat itu goyim, saudara. Goyim itu sebenarnya sebutan yang nggak enak, kafir artinya. Jadi di luar Israel itu dulu dianggap kafir. Jadi orang-orang Samaria, termasuk perempuan ini, ya tidak boleh beribadah dalam konteks mempersembahkan korban di Yerusalem. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah menjadikan Allah Israel menjadi Allahnya. Tapi karena mereka bukan orang Israel, mereka dianggap goyim. Akhirnya mereka membuat tempat penyembahan mereka kepada Allah di gunung, sebuah gunung namanya Gunung Gerizim. Nah, waktu perempuan ini bicara di mana? Maka kita tahu konteks yang sedang dibicarakan oleh perempuan ini adalah sebuah tempat. Jadi ini bicara konteks perempuan ini adalah sebuah tempat. Yang kedua, kalau ada tempat berarti ada apa? Ada ritualnya, benar nggak? Ada ritual atau liturgi. Jadi sebenarnya waktu perempuan itu bicara tempat Yerusalem atau Gerizim, dia sedang bicara beribadah kepada Allah, menyembah Allah melalui tempat atau ritual atau liturgi. Lalu Yesus menjawab. Apa yang Yesus jawab? Saatnya akan tiba bahwa kamu bukan menyembah Allah di Yerusalem, bukan juga di gunung itu. Berarti maksudnya apa? Nanti penyembahan saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa beribadah atau menyembah Allah dengan benar bukan soal itu toh maksudnya? Bukan soal itu. Karena bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim. Bukan soal tempat, di mana tempat itu ada liturginya, ada ritualnya. Bukan juga soal liturgi dan bukan soal cara. Bukan soal model lagu-lagunya, bukan soal model nyanyi-nyanyiannya. Ya. Tapi saat akan tiba dan akan datang, penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Karena Allah itu adalah roh, maka dia harus disembah dalam roh dan kebenaran.
kebenaran. Maksudnya dalam roh itu apa? Dalam roh itu maksudnya gini, tidak ada ruang yang membatasi. Sama seperti Allah yang tak terbatas, maka penyembahan dan ibadah yang benar yang sesungguhnya tidak boleh dibatasi, tidak ada ruang yang membatasi. Bukan soal tempat, bukan soal liturgi, bukan soal tata cara, bukan soal nyanyian, tapi dan kebenaran. Tapi soal apa? Kebenaran. Kebenaran soal apa? Soal kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar apa? Tindakan, kelakuan, ya, yang benar. Kalau orang punya kelakuan yang benar, kalau orang punya tindakan yang benar, kalau orang punya pikiran, motivasi yang benar, liturginya juga pasti benar. Amin. Kalau hatimu nggak benar, karaktermu nggak benar, kelakuanmu rusak, liturgimu itu menghina Tuhan. Benar nggak? Senang nggak kita kalau orang tua, senang nggak kalau lihat anak, aku mengasihimu Bapak, tapi kelakuannya nggak? Senang nggak dibilang gitu? Pak, aku sayang kamu loh Pak, nyuri duit. Pak, aku sayang kamu loh Ma, aku sayang kamu loh Ma, nggak pernah belajar, tinggal kelas terus. Senang nggak kamu dibilang aku sayang kamu Ma, aku sayang kamu Pak? Senang nggak dibilang gitu? Enggak dong, penghinaan itu. Sama. Liturgi, semua tindakan yang tidak lahir dari tindakan yang benar, karakter yang benar, motivasi yang benar, itu justru melukai Allah. Ya. Jadi dalam roh itu tidak terbatas, tidak dibatasi apapun. Maka waktu COVID pun datang, waktu kita punya masalah kendala dengan COVID-19 tidak bisa kumpul sama-sama, jangan berpikir kita nggak bisa ibadah. Salah. Ya, salah. Tapi kalau udah COVID selesai, sudah bebas nanti, jangan tidak ibadah. Karena orang yang mengekspresikan kecintanya kepada Allah harus ada buah. Jadi bukan di Yerusalem. Kenapa saudaraku? Sebenarnya Yesus itu ingin mengembalikan kepada ibadah yang semula. Kira-kira saudara bisa bayangkan nggak? Adam dulu waktu diciptakan ibadahnya gimana? Hah? Adam, dia ada ibadah liturgi ritualnya nggak? Enggak. Ya toh? Enggak. Jadi kalau dia mau beribadah, berdoa, contoh kepada Tuhan, nggak perlu pakai bahasa. Dia tinggal ngomong karena doa itu dialog kan. Jadi ngomong biasa begitu. Karena ibadah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam konteks Adam yang disebutkan dalam istilah dalam bahasa Ibrani avodah. Usahakanlah waktu Adam diperintahkan mengusahakan bumi, itu bahasa aslinya avodah. Dari kata avodah ini lahir dari kata ibadah. Ya. Jadi ibadah itu sebenarnya dalam konteks Adam dulu bekerja. Waktu dia bekerja itulah ibadahnya. Bekerja dengan benar itulah ibadahnya. Jadi Alkitab tidak menjelaskan bahwa dulu Adam mau ibadah sama Tuhan dengan sekali gitar. Nggak ada gitar. Ya. Lalu dia, kalau kita mengartikan yang dibilang Tuhan Yesus, tutuplah pintu kamarmu secara harafiah, bayangin aja, mana ada kamarnya si Adam dulu. Kita nggak tahu dia nyambut di mana, tidur di mana. Ya tuh, tutuplah pintu itu maksudnya berdialog dengan Tuhan itu bicara hubungan pribadi. Amin. Bukan berarti kamu nggak ada pintu pada kamar nggak bisa berdoa. Soalnya dibilang tutup pintu, nggak bisa. Bukan gitu. Ya, jadi ibadah yang pertama, saudaraku, yang dilakukan oleh Adam dulu apa, saudara? Ibadah mula-mula itu seperti apa yang dilakukan Adam? Bekerja bagi Tuhan.
Apoda. Mengerjakan kehendak dan perintah Tuhan, berkuasa atas seluruh bumi dan isinya, beranak cucu memenuhi bumi dan menaklukkannya, mengusahakan dan memelihara bumi. Itulah ibadah dalam konteks adat pada saat itu. Ya. Jadi jangan sampai begini. Yang penting aku udah gereja. Soal kelakuanku itu urusan lain. Kelakuanmu dulu. Kalau kelakuanmu benar, pasti kamu mengekspresikan dengan benar di sini. Amin. Jangan sampai Tuhan berkata bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, hatinya jauh daripadaku. Kalau orang Kristen banyak bilang begini, tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu hatiku. Siapa yang bilang hanya Tuhan yang tahu hatimu? Kan yang dari hatimu keluar, Pak. Kan keluar, kelihatan di luar bumi. Benar ya? Karena yang keluar itu, yang terpancar keluar itu berasal dari hati. Aku mengasihi Tuhan. Mana buktinya di hatiku? Tidak begitu. Ibadah mula-mula seperti itu, saudaraku. Lalu saudara, kalau ibadah pada zaman Tuhan Yesus bicara tempat Yerusalem dan Gunung Gerizim, pada tahun 70 Masehi, maka Yerusalem itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Benar nggak? Sampai sekarang hancur. Tinggal puing-puing, hanya tinggal tembok barat yang disebut tembok ratapan. Tadi kalau Bapak Ibu ke Israel jangan bilang itu tembok ratapan, nanti marah orangnya. Mereka mau disebut itu tembok ratapan, bilang saja tembok barat. Ya, yang di situ mereka terus berdoa, saudara, tembok itu. Hanya tinggal itu sekarang. Tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Jenderal Titus. Sebenarnya kalau kita lihat saudaraku, kenapa itu dihancurkan sampai sekarang belum dibangun? Allah itu sebenarnya ingin menghilangkan dan yang harapiah kepada dunia. Sama seperti dulu Allah merencanakan penyembahan ibadah yang awal batiniah, bukan harapiah. Allah pun ingin mengembalikan penyembahan yang benar, ibadah yang benar kembali ke batiniah. Kehidupan karakter yang diubahkan, yang bersekutu, yang intim dengan Allah, sama seperti Adam mula-mula. Kalau kehidupan yang intim batiniahnya terus diubah, digarap, terus diubah, kelakuan pasti berubah. Pasti. Kalau batiniah bisa terus digarap, manusia batiniahnya terus semakin didewasakan, digarap, kelakuanmu secara otomatis pasti berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Masalahnya adalah orang mencoba menipu Tuhan dengan ibadah yang kelihatan, dipoles dengan kelihatan. Makanya sampai sekarang Bait Allah itu tidak dibangun. Kalaupun sekarang lagi diusahakan dibangun, kita tidak perlu ikut-ikutan. Karena arah penyembahan kita, ibadah kita sekarang apa? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan itu akan seterusnya, saudara. Kenapa, saudaraku? Bait Allah sudah dihancurkan. Lalu bait Allah sekarang ada di mana? Bait Allah dalam perjanjian baru ada di mana? 1 Korintus 3:16 dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Allah dan roh Allah diam di dalam. Jadi bait Allah sekarang di mana? Di sini. Bukan di Yerusalem lagi, bukan di Gunung Gerizim lagi. Di sini. Jadi kalau ini bait Allah, setiap saat dimanapun berada, kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Amin.
bahwa bait Allah yang sekarang itu ada di dalam kita, dalam tubuh kita. Itu sebabnya kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Itu bait Allah yang baru, saudara. Maka penyembahan bukan soal seperti yang saya bilang tadi, ibadah penyembahan bukan soal tempat, ritual itu. Loh, terus gimana Pak? Kita nggak boleh Pak naikkan lagu penyembahan? Boleh, sangat boleh. Terus kita nggak boleh Pak nyanyi lagu-lagu sukacita? Boleh, sangat boleh. Tapi harus lahir dari ibadah yang benar. Lahir dari sikap hati yang benar. Lahir dari motivasi yang benar. Amin. Tapi jangan sampai kita kehilangan esensi dari penyembahan, dari ibadah yang sebenarnya hanya karena kita sudah berliturgi, hanya karena kita sudah berritual, hanya kita sudah naikkan 2 pujian lambat, 1 pujian cepat, lalu kita pikir sudah selesai itu ibadah. Padahal ibadah itu seluruh dimanapun. Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati di situ sebenarnya dalam pengertian ibadah yang logis, ibadah yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudaraku, ibadah yang sejati di situ itu dalam bahasa aslinya dituliskan logika itu berasal dari kata logikos. Artinya saudaraku masuk akal, bisa diterima, kelihatan, masuk akal, kelihatan, bukan ngeroh. Amin. Jadi ibadah itu masuk akal, bukan ngeroh maksudnya. Logika latreia, masuk akal, benar. Ibadah, pelayanan, kebaktian, penyembahan harus dibuktikan secara nyata. Harus kelihatan. Loh, kelihatannya gimana? Dari kelakuan kita. Logikos, masuk akal. Jadi maksudnya begini, aku udah ibadah, dia habis setengah jam, nggak masuk akal. Masuk akalnya orang ibadah menyembah Tuhan kelihatan dari tindakanmu, dari kelakuanmu. Baru kalau masuk akal ibadah, baru itu ibadah yang masuk akal, baru itu ibadah yang benar, baru itu ibadah yang sejati. Jadi sebenarnya ibadah yang sejati itu dalam teks aslinya itu logikos, masuk akal artinya. Bisa diterima, logis, dan benar. Maksudnya apa itu logis dan benar? Mempersembahkan tubuh kita yang adalah bait Allah. Seluruh hidup kita harus kudus sebagai persembahan yang diterima oleh Tuhan, bukan hanya sebagian. Seluruh hidup kita, mempersembahkan seluruh hidup menjadi ibadahmu yang sejati. Ya, dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan begini, lanjutan dari pasal ayat 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah di situ metamorfo. Metamorfo. Berubah, saudaraku. Berubahlah. Jadi berubah. Supaya apa, saudaraku? Kita memiliki kelakuan yang baik, memiliki pengertian yang baik, pengertian bagaimana berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pikiran kita itu diubah. Jadi ibadah yang benar, ibadah yang baik itu mengubah cara berpikir. Mengubah cara berpikir.
Kira-kira dunia ini kenapa rusak sih? Karena apa? Karena kelakuan kan? Karena pikiran yang rusak. Dan terus semakin rusak karena apa? Pikirannya makin rusak. Oleh karena itu dunia ini sudah jatuh dalam dosa, dunia ini akan diakhiri. Tetapi dunia yang baru, yang sungguh amat baik itu, yang sesuai ciptaan awal Tuhan itu, akan kembali ditempati oleh orang-orang percaya. Makanya Allah mengistilahkan penciptaan kembali. Jadi surga yang akan kita tempati nanti dengan kualitas yang sama seperti awal sebelum dunia ini jatuh dalam dosa. Maka saudaraku, kita harus berjuang hari ini. Amin. Berjuang hidup benar. Aduh Bapak Ibu, kalau kita terus semakin memahami, semakin belajar, beratnya persoalan di dunia semakin lama semakin enteng, semakin ringan. Kau pikir nggak seberapa lama, hanya 70 tahun. Demikian firman-Mu, dalam detak waktu semua berlalu. Amen. Dengan buru-buru. Aduh, jangan kau kehilangan kesempatan bersama Tuhan Yesus selama-lamanya hanya karena urusan-urusan persoalan di bumi yang membuatmu tenggelam. Dan jangan pernah menganggap rendah dirimu hanya karena kau miskin tidak punya apa-apa. Kamu menghina Tuhan. Jangan memandang hina dirimu oleh karena kamu melihat dirimu orang lain lebih mampu darimu. Kalau kau punya karakter yang baik, kalau kau punya perjuangan hidup dalam kebenaran, hidupmu, jiwamu, nilai hidupmu jauh lebih mahal dari seisi dunia ini. Jadi apapun kondisimu, jangan pernah memandang dirimu hina. Jangan pernah menghina dirimu. Allah yang agung, yang memiliki jagat raya turun untuk menebus dan memberi kesempatan bagimu hidup selama-lamanya dan bersama Dia di surga. Amin. Semangatlah. Umur kita berapa, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan pusingkan soal apapun kecuali perkenanan hidup kepada Tuhan. Kalau kamu hidup berkenan kepada Tuhan, saya jamin kau pasti makan, kau pasti minum, kau pasti punya pakaian, kau tidak akan terlantar. Tapi hiduplah berkenan kepada Allah selama kau diberi umur. Pasti kau dipelihara sampai kedatangannya. Soal kaya, miskin, berlebihan, melimpah-limpah, tidak punya, itu bukan urusanmu. Tapi Tuhan pasti meliharamu sampai Dia datang kedua kali. Dan kalau Dia datang kedua kali, kau akan dibawa kepada kebahagiaan yang tiada tara, tiada tanding, saudara. Jangan saudara berpikir bahwa di dunia inilah ditentukan nasibmu, di sinilah ditentukan nilai hidupmu. Tidak. Tidak ada nilai hidup di sini. Nilai hidup ada dalam jiwamu. Apakah terus bergumul, apakah terus berjuang memperbaiki karaktermu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus mengerti bahwa ibadah yang logis itu, masuk akal itu, maksudnya masuk pasti terima Tuhan adalah jika umat Tuhan mau berubah oleh pembaharuan akal budi. Pembaharuan akal budi kita, pola pikir, sikap hati, dan pengertian kita, agar kita dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang menyenangkan Allah dengan sempurna. Amin. Itulah ibadah yang benar. Mengubah pola pikir kita setiap saat. Amin. Mengubah pola pikir setiap saat. Kamu pun datang ke sini, motivasimu pasti benar. Jangan datang ke gereja, saudaraku, seperti kita nanam saham. Jangan, saudara. Nggak sopan sama Tuhan begitu. Kasih persembahan supaya diberkati melimpah-limpah, nggak sopan begitu sama Tuhan.
Ya, kita harus berani memberi hidup sekalipun tidak dibalas oleh Tuhan. Tapi apakah Tuhan memberikan kita hidup melarat? Kalau kita hidup berkenan akan dibiarkan hidup melarat? Tidak mungkin. Kecuali pemalas, kecuali tidak bertanggung jawab, lalu melarat, ya itu pasti. Tidak mungkin, saudara. Tuhan pasti memelihara kita dengan cara yang sempurna sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Amin. Tapi hargai dirimu sebagai umat tebusan Allah. Jangan menghina dan memandang rendah dirimu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apapun keadaanmu, lihat dirimu sebagai umat tebusan yang luar biasa. Jangan lihat dirimu dan merasa kau hina, tidak berharga. Aduh. Jangan. Apa yang Tuhan beri, percayakan, kerjakan dengan tanggung jawab. Hanya itu kok. Makanya Tuhan bilang asal ada makanan, minuman, pakaian, cukup. Kenapa? Itu doang. Cukup itu doang untuk kita sampai Tuhan Yesus datang. Soal kekayaan, kelimpahan nanti di kegagalan. Karena hartamu ada di surga, bukan di sini. Amin. Jadi kalau makan, minum, ada pakaian, jalan terus. Sampai kapan, Pak? Sampai Tuhan bilang berhenti. Tuhan bilang berhenti, berhenti. Jadi kadang-kadang bikin kita susah itu keinginan kita. Benar nggak? Udah makan sekali, pengen 2 kali. Ya nggak? Karena lihat orang 3 kali. Ya nggak? Dulu waktu cuma kita tinggal di situ di gubuk itu, belum ada yang lain, tetangga-tetangga, kita nyaman hidup sendiri apa adanya. Tidur di apa itu? Di tikar tanpa kasur. Ya memang nggak ada perbandingan tuh. Begitu ada orang tetangga, kita pakai tikar, tetangga pakai kasur, mulai gelisah kita. Iya kan? Mulai gelisah. Kenapa? Kita mulai pengen ini, pengen itu, pengen itu. Padahal makan, minum, pakaian cukup untuk mengiring Tuhan. Amin. Cukup, aduh. Emang ini berat sebenarnya diberitahu kepada manusia yang terlanjur sudah punya keinginan macam-macam. Tetapi Yesus berkata apa? Marilah kepada aku yang letih lesu dan beban berat, aku memberi kelegaan. Kelegaan di situ bukan kebahagiaan, kesenangan seperti kita maksud. Kelegaan di situ dalam bahasa aslinya perhentian. Maksudnya apa? Kamu itu capek, kenapa? Kamu mikir ini, mau itu, mau ini, mau itu, letih, lesu kamu. Kebanyakan keinginan. Kalian mata kepadaku, berhenti punya keinginan. Keinginanku cuma satu, melakukan kehendakku. Amin. Itu maksudnya. Bukan datang pada Yesus. Waktu aku datang, orang miskin, tiba-tiba jadi kaya. Bukan itu kelegaan yang dimaksud. Kelegaan yang dimaksud itu begini. Dari dulu kau pikir macam-macam, terlalu banyak pikiran. Pengen punya kelapa sawit, pengen punya pohon karet, pengen punya rumah tingkat 5, pengen punya, waduh, belum punya aja udah stres, lagi punya. Sekarang kamu datang kepadaku, berhenti dengan semua keinginanmu. Kamu kuberi kelegaan, kamu kuberi perhentian. Perhentian di dalam Yesus. Kalau kamu cuma perhentian dalam Yesus, Yesus bilang apa? Pikul kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Kamu akan mendapatkan kelegaan di situ, perhentian lagi. Jadi waktu kamu dalam Yesus, kamu berhenti dari keinginan yang macam-macam. Keinginanmu cuma satu, bagaimana aku berkenan kepada Tuhan. Jadi penyembahan yang benar itu Bapak Ibu. Ibadah yang benar yang sejati itu berarti apa? Bukan soal lokasi, bukan soal apa lagi, waktu, jam, atau hari tertentu, ya. Bukan soal itu. Oh, ibadah yang bagus itu harus jam segini. Wah, ibadah yang benar itu kiblatnya harus besar. Dulu kan orang Israel juga punya kiblat, ya kan? Israel, apa Yerusalem itu kiblat. Orang percaya hari punya kiblat? Tidak, mau hadap kemanapun boleh. Amin. Yang penting kau sopan sama Tuhan. Jangan bentak-bentak Tuhan, jangan podong-podong Tuhan.
dan maksa-maksa Tuhan. Amin. Sopan. Ibadah yang benar, berdoa yang benar, tidak tergantung jam, tidak tergantung tempat, tidak tergantung arah kiblat, apapun. Tidak tergantung liturgi, tidak tergantung seragam atau jubah keagamaan, tidak tergantung penampilan lahiriah, model rambut harus ada janggutnya, tidak boleh berjanggut, kumisnya tidak boleh berkumis. Kan ada orang-orang agamawi seperti ini, tak? Ada, kalau berjanggut dia kelihatan lebih agamis. Ada temannya bilang begini, emang kalau berjanggut sudah soleh? Belum tentu, buat nyari kopi kali. Belum tentu, saudara. Maka kalau pendeta kayak saya ini, kalau sudah begini pakai batik, pakai dasi, nanti kalau perjamuan kudus ada selendangnya, kelihatan kudus. Belum tentu. Itu nggak menentukan. Benar Bapak Ibu nggak menentukan. Kita bisa menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Waktu kita berdoa, berdialog, kita telanjang loh di hadapan Tuhan, ditelanjangi. Kamu pengen pamer kan? No. Nggak ada orang yang tahu dan nggak ada orang yang bilang kita begitu. Waktu kita berdialog, berdoa dengan Tuhan, dia kasih tahu, kamu tadi pamer. Sokan kau. Wah, di situ kita bisa minta maaf. Bukan wajib pamer aku. Ya, nah sudah. Makanya di hadapan Tuhan, pendeta kayak saya ini tidak diberi-beriin. Hanya diberi tanggung jawab yang berbeda, mengajar jemaat. Tapi soal nilai sama. Jangan anggap Tuhan itu menilai saya lebih berharga daripada saudara. Nilai jiwa kita sama. Tapi rapor kita nanti ditentukan perjuangan kita masing-masing. Makanya penebusan itu sama buat semua orang. Karena Allah menghargai jiwa semua orang sama. Jadi jangan pernah menganggap dirimu ini. Amin? Tidak berarti, tidak berharga. Aduh. Seandainya boleh dites mati baru tahu kita. Cuma nggak bisa ya. Tes mati dulu deh. Baru kau tahu. Betapa. Aduh, kalau ada yang begitu ya. Tapi Lazarus disuruh balik pun ke bumi nggak boleh. Orang kaya itu suruh balik tuh nggak boleh, nggak boleh rupanya dites matinya. Mati sudah, mau balik nggak boleh. Makanya firman itu berkata, percayalah walaupun kau tidak melihat. Amin. Walaupun kau tidak lihat, percaya. Lebih hebat mana saudara? Percaya karena melihat atau percaya karena tidak melihat? Ya, jadi kalau orang bilang, aku melihat Tuhan, lalu aku percaya. Itu nggak hebat. Yang hebat itu, aku melihat, tapi aku percaya. Lebih hebat mana? Lebih hebat yang tak lihat tapi percaya. Kalau orang yang ragu-ragu perlu lihat bukti dulu. Seperti Thomas. Kau Tuhan? Betul, aku Tuhan. Coba lihat dulu bekas kakinya. Dipegang dulu sama dia. Oh iya betul. Itu percaya karena lihat. Ya. Kita harus percaya walaupun tidak melihat. Amin. Jadi kalau ada orang bilang begini, aku bertemu Tuhan, jangan langsung saudara yang dengar begitu, kecil aku, dia udah ketemu Tuhan, aku belum. Jangan. Tuhan berbicara kepadaku. Lalu orang yang dengar bilang, kali dia ya, di IP dia, aku nggak pernah berbicara. Jangan. Mungkin Tuhan perlu bicara, kan dia baru percaya. Dan kita tak perlu bicara, tapi kita percaya. Amin. Itu bukan ukuran. Ukuran itu adalah kamu membersihkan hati karaktermu, pembaruan budi yang terus diubahkan dari sehari ke sehari, mengiring Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudaraku. Jadi ibadah itu seluruh hidup kita. Itu sebabnya 1 Korintus 10:31 berkata apa? Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka untuk Tuhan. Maka jangan makan sembah. Benar nggak? Benar nggak? Makan untuk kemuliaan. Jangan makan sembah. Minum untuk kemuliaan. Jangan minum sembah.
Bekerja untuk kemuliaan, bekerja jangan sembah, harus benar bekerjanya. Masuk jam 7, kata perusahaan jangan datang setengah 8. Kan begitu yang benar, ya nggak? Iya, bekerja. Jangan lagi ada bosnya, mau manggut-manggut. Lagi nggak ada, minggat-minggat. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Jalan-jalan, rekreasi, kumpul-kumpul untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Itulah ibadahmu. Termasuk hari ini. Ini bagian kecil dari ibadah. Menyanyi, berdoa itu ibadah bukan? Bagian dari ibadah. Tapi itu bukan ibadah yang murni. Bahkan kalau kamu lakukan menyanyi, berdoa tidak dengan cara yang benar, itu bisa berarti justru menghina Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kalau kita nyanyi begitu, ibadah yang benar ini harus berjuang melakukannya. Benar nggak? Kalau tidak, itu menghina. Kau nyanyi doang kau. Pulang dari sini kau mengasihi uangmu ya kau, mengasihi masalahmu ya kau. Kenapa? Lebih kau pikirkan yang masalah daripada. Buktinya itu apa? Kau stres karena ingat masalahmu. Ingat aku, kau bahagia. Masalah bisa jadi berhala, ya, bukan hanya patung, tapi masalah bisa jadi berhala. Seluruh hidup kita harus menjadi rangka ibadah, ya. Apa saja yang kita lakukan dan kita kerja. Jadi hidup ini pilihan, mau beribadah kepada Allah atau tidak. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu bukan soal tempat, itu bukan soal liturgi, itu bukan soal tata cara, itu bukan soal jenis-jenis lagunya, itu bukan soal bagaimana saudara berliturgi setiap saat, setiap minggu, tapi itu soal dimanapun tidak dibatasi, tidak terbatas, sama seperti Allah itu yang roh tidak terbatas. Kamu harus mengagungkan Dia, meninggikan Dia, memberi nilai tinggi kepadanya. Karena beribadah menyembah itu adalah proskuneo, memberi nilai tinggi kepada Allah di segala tempat, di segala kelakuan, di segala tindakan apapun. Kita memberi nilai tinggi melalui kelakuan kita yang berkenan kepada Allah. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada